Oke, yang pertama soal tentang vektor ya. Soal tentang vektor itu bisa jadi nongol, bisa jadi enggak, tapi at least penerapannya di berbagai kasus kinematika atau dinamika itu pasti ada ya. Dan kita punya soal nih, sebuah partikel katanya di titik asal kemudian mengalami 2 kali perpindahan ya. Sebut saja R1 sama R2 lah ya. R1 sama R2. Nah, R2 nya sendiri udah ada nih ya. 100 akar 3 dalam sumbu X karena ada identitas I nya. R1 nya ternyata ditanyain ya. Tuh, dia minta vektor perpindahan yang pertama. Berarti pertanyaannya adalah R1 ya. Kemudian enaknya kita analisis dulu buat dapetin R1 itu konteks datanya ya. Datanya itu ternyata resultan ya. Resultan yang nilainya 100 cm, arahnya 30 derajat terhadap sumbu X positif. Jadi kalau kita gambarin nanti seperti ini ya. Ini 100 vektor resultannya ya. Dan ini 30 derajat terhadap sumbu X. Jadi dari hasil tersebut kita sebenarnya punya ini ya, punya Rx nilainya 100 cos 30 I sama Ry nya adalah 100 sin 30 Y ya. J berarti ya gitu. Jadi kalau mau dikerjain dikit lagi ya, kan cos 30 tuh setengah akar 3. Jadi ini 50 akar 3i. Yang ininya berarti sin 30 setengah, berarti 50 J ya. Jadi bisa dibilang R itu nilainya bisa kita tuliskan sebagai 50 akar 3i plus 50 J ya. Nah, ini berguna ya karena kita pengen ngerjain ini dalam kerangka persamaan aja. Jadi kalau misalkan vektor resultan itu adalah jumlah antara R1 dengan R2, karena memang begitu adanya, ya baca soal ya, kan katanya R1 sama R2 menghasilkan resultan 100. Maka ya persamaannya jadi seperti ini kan gitu. Nah, persamaan seperti ini kita kopas data-data yang tadi udah kita olah dikit sama data-data yang udah disediain secara langsung. Yuk, R resultannya itu adalah berarti ini nih, 50 akar 3i, 50 akar 3i plus 50J ya, 50J sama dengan R1 yang mau ditanya sama R2 yang katanya 100 akar 3i ya. 100 akar 3 ini nggak punya temen J ya. Jadi kalau kita mau ngerjain R1 nya berarti kita tinggal geser ke kiri, duelin aja sama si 50 akar 3. Artinya ini 100 ke kiri jadi min 100 akar 3 ya. Jadi 50 dikurangin 100 akar 3 jadi min 50 akar 3i ya. Yang J nya nggak ada temen nih, berarti tulis ulang aja 50J. Jadi secara nggak langsung ini soal kelihatan rada angel, padahal mah gampang. Angel itu maksudnya susah ya. Berarti ini min 50 akar 3i tambah 50J adanya di poin B ya. Oke, next ya. Next. Kita punya soal dinamika nih ya. Dinamika translasi. Soalnya ada yang mirip nih ya. Ada 2 soal yang saya coba sengajain mirip di sini dan relatif sebenarnya nggak usah dihitung karena sangat tidak terlihat adanya angka ya di yang poin pertama. Ada sih 15 nih. Jadi ceritanya ini kata kuncinya kalau kalian coba bisa pahamin ya, ini bendanya itu nggak gerak katanya walaupun dikasih gaya tarik ya. Katanya ada nih benda tetap diam ya. Jadi kalau benda tetap diam berarti kan gaya gesek yang berlaku itu adalah si Fs ya. Atau memang ya gaya gesek yang kita namakan gaya gesek gitu. Bentar ya. Nah, jadi ceritanya sekarang minta F2 nya diperbesar ya. Ini kalau diperbesar maka pertanyaan yang benar gimana sih gitu. Nah, intinya begini coy ya. Karena di sini F2 itu tidak dalam sumbu kerja gerak, alias sumbu geraknya kan ada di F1 alias di sumbu X. Maka sebenarnya F2 di utak-atik juga ngefek. Karena kita punya keadaan gaya gesek untuk benda yang diam itu 2 persamaan. Satu yang nilainya mu S kali N ya. Ini kalau gaya geseknya statis maksimum yang ditanya. Nah, persamaan satunya F gas itu nilainya bisa dicari dari sigma F0. Dalam konteks ini sumbu X karena gesekan terjadi di sumbu X. Nah, kalau kita pakai orientasi yang kedua karena di sini dia mintanya gaya gesek ya. Gaya gesek. Nah, ini gaya gesek statis nih. Tapi kita coba gaya geseknya dulu aja ya. Karena di sini ada tanda bintang gitu. Ini kemungkinan jawabannya ya. Jadi sigma fx itu berarti kan cuma ada F1 sama si F gasnya.
ya. Jadi bisa dibilang F1 berlawanan sama F-gas, dan otomatis nilai F-gasnya adalah sebesar F1 gitu. Alias F-gas ternyata tidak ditentukan atau tidak terpengaruh oleh F2 yang diperbesar ataupun diperkecil gitu. Beda halnya kalau misalkan yang ditanya itu tentang gaya gesek statis maksimum ya, yang nanti berkaitan dengan gaya normal. Karena gaya normal ada di sumbu kerja Y, maka nanti ngefek ya N-nya ya. Oke, berarti ini B ya, besar gaya gesek yang bekerja pada benda tetap ya, karena memang gaya geseknya hanya dipengaruhi oleh F1. Kita coba tinjau soal yang kedua biar kita bisa lihat apakah pengaruh yang menyebabkan gaya gesek itu ternyata berubah. Nomor 2-nya itu katanya ceritanya F2-nya ke kiri, lebih kecil dari berat benda, kemudian F2 diputar ke atas. Terus yang terjadi seperti apa nanti ya. Oke, F1 sendiri nilainya 15 ya. Ini 15, yang ini 10 ya. Jadi gedean F1 dong. Dan ini logis kalau dia bilang gerak. Walaupun di sini ada gaya gesek sih gitu. Nah, jadi kita fokus aja ya. Kita lagi ngomongin gaya gesek kinetik yang nilainya mu k kali N. Jadi gaya geseknya nanti nggak akan berkaitan dengan statik maksimum ya, karena dia udah gerak. Nah, jadi kita coba lihat gaya normal yang bekerja pada benda. Kan gaya normalnya dipengaruhi oleh gaya berat sama gaya nih yang diputar nih. Jadi ceritanya tetanya tuh pengen diperbesar sampai 90 derajat. Maka kita ambil orientasi nih, F2 nya ada di posisi yang ngarah ke atas. Kita analisis sigma FY nya ya. Sigma F di sumbu Y itu sama dengan 0 ya, karena bendanya gesernya ke sumbu X. Berarti ada N sama F2 sama dengan atau dikurang W sama dengan 0. Berarti sekarang gaya normalnya adalah W dikurang F2 ya. Nah, kita coba analisis gaya gesek ketika benda bergerak alias gaya gesek kinetik saat kondisi awal dan kondisi baru. Kondisi awal itu ceritanya F2 nya masih ke kiri. Berarti kan ceritanya FK nya sebesar mu k kali N, karena di sumbu Y nya itu cuma ada N dan W. Otomatis ya nilai N nya adalah sebesar W gitu kan. Nah, sekarang kita lihat di FK untuk kondisi yang baru ya, dimana N nya kita masukkan. Coba N nya adalah W min F2 ya. Di sini kelihatan ya, nilai yang di dalam kurung akan lebih kecil daripada W. Logikanya di sini W dikurang F2 aja ya nggak? Jadi FK nya lebih besar yang keadaan awal ya. Yang mana ya? Nah ini nih, gaya geseknya berkurang alias yang keadaan barunya lebih kecil ya. Dan gaya normalnya juga nih W min F2, yang tadinya gaya normalnya adalah W. Jadi gaya normal juga berkurang kan gitu. Ini dikurang F2 yang dari awalnya gaya normalnya sebesar W gitu. Jadi jawabannya adalah yang E gitu.